Salam kemenangan. Berjumpa lagi dalam Victorious Devotion pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kalau sepanjang malam Tuhan sertai kita, Tuhan jaga kita, Tuhan berikan kesempatan buat kita beristirahat sehingga pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, hati yang damai, sukacita, dan saya percaya bahwa kita akan lewati hari ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Baik, saya ajak kita menyanyikan satu pujian untuk mengawali Victorious Devotion pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
ku lewati semua, amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersamamu Tuhan kami pasti menang. Bersamamu kami pasti lewati hari-hari kami dengan baik. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan pagi ini Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Engkau Tuhan yang berkenan atas persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Kami persembahkan korban syukur kami pagi hari ini di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu adalah dasar kami dalam menjalani kehidupan ini. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi puji Tuhan saudara. Saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-130. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-130, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya beri judul renungan kita, ialah berharap pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya pernah salah berharap. Saya berharap pada manusia. Saya berharap pada seseorang. Saya berharap pada orang yang menurut saya bisa menolong, menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Apa yang terjadi saudara? Saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena saya salah berharap. Saya tidak berharap kepada Tuhan, tapi saya berharap kepada manusia. Saudara dikasih Tuhan,
Hari ini saya mengajak kita dalam hidup ini untuk berharap pada Allah. Karena Dia adalah Allah yang benar. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Karena Dia adalah Allah yang sangat terbukti pertolongan dan kuasanya. Dan itulah yang diingatkan oleh renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua, bahwa kiranya kita berharap hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 bilang begini, berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Itu juga yang saya katakan pagi hari ini. Berharaplah kepada Tuhan hai jemaat Victory. Berharaplah kepada Tuhan hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan hai engkau yang hari ini sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Karena kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena dalam Tuhan ada kasih setia. Dia Tuhan yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak ingkar janji, saudara. Dia adalah Allah yang setia. Apa yang Dia janjikan, pasti Dia genapi. Itu yang Dia nyatakan kepada umatnya Israel dari dulu dan kita hari ini, bahkan sampai masa yang akan datang. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah salah berharap. Mari taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Pada Tuhan, saudara dikasih Tuhan, ada kemerdekaan, dikatakan di sana. Di dalam Tuhan kita akan dibebaskan. Di dalam Tuhan kita akan mengalami kelepasan. Dalam Tuhan kita akan mengalami jalan keluar dari setiap pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Karena itu, teruslah berharap kepada Tuhan, saudara. Ayat 8 bilang begini, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhanlah yang sudah terbukti membebaskan Israel dari tanah perbudakan di Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian, dan Tuhan itulah yang menyertai orang Israel sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Ketika orang Israel berbuat dosa, kasihnya sungguh nyata, kasihnya sungguh luar biasa. Dia katakan bahwa Tuhanlah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dan itu juga yang saya percaya, bahwa Tuhanlah yang akan membebaskan kita, bukan saja dari masalah, pergumulan, persoalan hidup kita hari-hari. Itu kecil bagi Tuhan. Dosa kita yang seharusnya kita tanggung akibatnya, tapi Tuhanlah yang menjadi pembebasan buat setiap kita. Itu nyata, saudara dikasih Tuhan. Karena itu hari ini Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945 dan sekarang masuk ke tahun 78. Indonesia merdeka. Founding Fathers Indonesia sungguh yakin betul bahwa kemerdekaan Indonesia karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau bangsa ini merdeka, saya percaya bahwa kita pun akan dimerdekakan oleh Tuhan. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan, berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia yang akan membebaskan kita, Dia yang akan melepaskan kita. Dia yang sudah mengampuni kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dia yang sudah membebaskan kita dari dosa yang berat itu. Dia yang menyelamatkan kita. Dan Tuhan juga yang akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita jalani hari ini dengan satu sikap yang optimis bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya ajak kita untuk berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami hanya menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa yang tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Engkau yang sudah membebaskan kami.
melepaskan kami dari ikatan dosa, memerdekakan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Tuhan terus berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati semua pergumulan dan masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk bangsa ini. Sampai hari ini Tuhan terus menyertai dan memberkati bangsa ini. Karena itu kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam belas kasihan Tuhan. Memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke tingkat RT dan RW Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.